Home of Fallen God atau Shenmue adalah salah satu donghua terbaru yang baru saja dirilis di bulan Juli tanggal 21 kemarin, mengusung genre action fantasy yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karangan Shendong. Donghua ini sendiri digarap di studio Roshan dan Wondercat Animation yang didistribusikan melalui salah satu platform besar di Cina yaitu Youku. Jadi sepertinya untuk membuat alur ceritanya agak rawan ya. Sedikit sinopsis. Shenmue mengisahkan tentang sebuah makam misterius yang sudah berdiri semenjak peradaban kuno, di mana makam tersebut dikelilingi dengan batu nisan raksasa yang terlihat mencolok. Namun pada suatu ketika secara tiba-tiba muncul seorang pemuda yang muncul dari makam tersebut. Siapakah pria yang baru saja sebutkan? Mengapa pula dirinya dimakamkan di kuburan misterius tersebut? Daripada semakin penasaran, mari kita bahas ceritanya di sini. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan seorang pria misterius berambut gondrong yang tengah membawa sebuah jasad yang dimaksudkan oleh beliau untuk segera ia makamkan di sebuah pemakaman yang nampak terlihat tidak biasa. Dan faktanya prosesi pemakaman yang dilakukan oleh pria misterius ini juga terlihat tidak biasa. Ia memanfaatkan kekuatan roh dari dewa dan iblis untuk membuat suatu formasi sihir yin dan yang disebut dengan reinkarnasi jalan 6. Cerita pun berlanjut ke sebuah benua yang masih belum diketahui namanya, yang berlokasi di sebuah hutan dengan terlihatnya seekor naga mungil yang tengah diburu oleh dua orang manusia. Demi menghindari sergapan dari kedua orang tersebut, naga mungil ini pun melakukan berbagai cara agar dirinya tidak tertangkap, entah itu menghindar, menyerang, ataupun menunjukkan sisi kawainya kepada mereka agar nyawanya bisa terselamatkan. Sampai pada akhirnya di dalam aksi kejar-kejaran mereka, si naga ini berada di dalam posisi yang tersudutkan setelah ia menemui sebuah tebing. Namun tepat di bawah tebing yang ia lihat juga terlihat sebuah tempat yang dirasa aneh dan diselimuti dengan barir di sekitarnya. Dalam posisi yang tersudutkan di mana tak ada lagi jalan untuk dapat melarikan diri lagi, dan dia sudah terdesak oleh kedua pemburu. Tanpa sengaja si naga mungil pun tergelincir dan terperosok ke bawah tebing. Namun dia tidak langsung terjatuh ke bawah permukaan sebab terdapat barir yang menghalau sekitar area. Tapi di saat itu pula terjadi sebuah insiden yang tak mengenakan, dan itu disadari oleh kedua orang pemburu ini, di mana langit-langit yang sebelumnya cerah secara perlahan mulai berubah menjadi kelabu. Matahari yang bersinar di siang hari seakan-akan mulai dilahap oleh awan mendung yang mengepul di langit. Hal itu diikuti dengan munculnya kilatan petir yang dengan cepat menyambar ke arah barir, dan barir yang menyelimuti area tersebut seketika lenyap dan menghilang begitu saja. Dan si naga mungil pun berhasil escape dari kejaran para pemburu. Dilanjutkan dengan munculnya gerhana yang juga membuat kedua pemburu itu merasa ngeri dan lantas meninggalkan lokasi tersebut secepat mungkin. Sementara itu si naga yang terjatuh ke lokasi misterius ini nampak terlihat mulai kehilangan arah, dan tiba-tiba dari bawah permukaan muncul sesosok pria muda gondrong, dekil, amburadul. Dan inilah sosok main karakter dari series cerita ini. Beliau bernama Shannon. Setelah Shannon bangkit, gerhana juga menghilang dengan cepat, dan dirinya juga kembali mengingat secari kisah masa lalunya. Tapi yang sangat beliau ingat, jelas-jelas ia sudah wafat. Tapi mengapa sekarang ia bisa kembali hidup? Itulah yang membuatnya semakin heran.
目，纵横三界的长母凯撒之墓，一方魔法师纳斯之墓。 Dan setelah sesaat melihat-lihat sekeliling tempat di mana dirinya dibangkitkan, ia pun menyadari bahwasannya batuan-batuan yang berada di sekitarnya merupakan sebuah batu nisan, yang artinya tempat ini adalah sebuah makam. Tetapi makam-makam tersebut bukanlah makam sembarangan, karena itu semua adalah makam dari para dewa dan iblis kuno yang berasal dari segala penjuru benua, dan mereka telah wafat. Shannon semakin dibuat heran, sebenarnya ada apa dengan dunia tersebut? Karena para dewa mati dan iblis mengalami kepunahan. Dan yang paling penting, kenapa dia masih hidup? Pertanyaan itulah yang kini menghantui pikirannya. Si naga yang sebelumnya bersembunyi karena kemunculan Shannon yang aneh mulai merasa ngeri dan berniat untuk kabur. Tapi... Ya, si naga pun dengan mudahnya tertangkap dan malah akan dijadikan daging panggang oleh sang MC. Dan sebelum ia terpanggang oleh nyalanya bara api, naga ini pun menangis dan setetes air matanya tidak sengaja terlempar tepat ke dalam mulut Shannon. Dan tiba-tiba saja Shannon mendengar suara minta ampun, yang nyatanya suara tersebut berasal dari si naga. Kini Shannon bisa berkomunikasi dengan si naga. Alasannya dikarenakan ia sudah menelan setetes air mata si naga sebelumnya, sehingga dirinya kini dapat mengerti dan berbicara dengan naga mungil ini. Karena Shannon masih terlalu asing dengan benua yang saat ini ia pijaki, ia pun tidak jadi menyantap si naga dan akan menanyakan beberapa informasi yang terkait dengan dunia yang aneh ini. Ia juga bertanya berapakah jarak yang mesti ia tempuh untuk bisa pergi ke ibu kota Huayang. Dan si naga pun memberitahukan bahwa ibu kota Huayang beserta negaranya telah menghilang 10.000 tahun yang lalu. Tentu saja, hal tersebut membuat Shannon terkejut, karena itu artinya ia sudah ditanam di bawah tanah selama 10.000 tahun. Itu semua terjadi semenjak benua timur dan benua barat bergabung, di mana keduanya saling bentrok. Dan dari bentrokan tersebut banyak pula negara-negara kuno menghilang sekaligus, termasuk negara Huayang yang ditanyakan Shannon sebelumnya. Dan setelah bentrokan tersebut terjadi, kedua benua pun bergabung menjadi satu yang kini disebut dengan benua Tianyuan. Dan selesai Shannon mengetahui fakta tersebut, ia pun hanya terdiam dan kembali mengingat sedikit kisah masa lalunya, di mana Shannon sedang mencoba meraih seorang wanita bernama Yushin, yang kemungkinan besar wanita ini adalah kekasihnya. 10.000 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan kini Shannon berada di dunia yang sangat berbeda dari dunianya di masa lalu. Segala hal pun pastinya akan berbeda sepenuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah kehidupan yang menyimpang dari sejarah, yang artinya dirinya telah ditinggalkan oleh sejarah di masa lalunya. Setelah tertanam di tanah 10.000 tahun, kekuatannya pun masih belum sepenuhnya pulih. Sedangkan si naga yang tidak ingin menjadi santapan Shannon berjanji untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Si naga mungil pun sadar apabila Shannon adalah orang asing yang tidak biasa, dan bahkan ia bisa keluar masuk makam para dewa dan iblis. Dan itulah nama dari makam misterius ini. Dikatakan bahwa makam para dewa dan iblis merupakan reruntuhan peradaban kuno. Namun hanya segelintir orang saja yang mengetahui kebenaran mendalam akan makam tersebut. Itu semakin membuat Shannon berpikir keras, mengapa ia bisa dimakamkan di tempat ini? Apakah hanya demi mengetahui seluk-beluk makam para dewa dan iblis dan menguak segala misteri yang terdapat di dalamnya? Tak lama setelahnya nampak terlihat seekor naga yang terbang mengudara. Makhluk botak tertutup sisik, sangat jelek sekali makhluk itu, ungkapnya. Si naga mungil pun memberitahukan bahwa naga raksasa yang barusan lewat juga berasal dari sukunya, yang mampu terbang dengan kecepatan ribuan mil per jam. Itu sangat cepat. Tapi tiba-tiba saja muncul sebuah tangan yang lebih raksasa dan langsung mencengkram naga raksasa tersebut. Dan itu adalah raksasa kuno legendaris. Itulah yang membuat sangat sulit untuk dapat bertahan hidup di dunia ini bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Si naga pun kemudian memperkenalkan diri, dan dia bernama Dongdong. Dan karena Dongdong merasa pertemuan di antara mereka merupakan sebuah takdir, ia pun mengajak Shannon untuk bekerja sama satu sama lain. Shannon yang masih asing dengan benua ini pun sepakat. Dan dari sinilah awal mula dari petualangan-petualangan mendebarkan selanjutnya yang akan dilalui oleh keduanya bersama.
Sampai suatu ketika keduanya pun tengah berada di bawah kaki gunung. Di tempat ini biasanya terlihat manusia yang sering singgah. Tujuan mereka saat ini yakni mencari seorang manusia yang tahu tentang seluk-beluk makam para dewa dan iblis. Dan jika tidak ada satupun orang yang tahu tentang asal-muasal makam tersebut di bawah kaki gunung ini, ia bertekad untuk mencari orang lain di tempat lain yang mengetahui perihal tersebut. Namun jika keduanya benar-benar menemui jalan buntu dan tidak mendapatkan informasi terkait dengan makam, maka Shennan dengan pasrah akan melupakan tujuannya dan memulai hidup yang baru. Sambil dirinya bertanya kepada Dongdong apa yang sangat ingin ia perbuat selanjutnya. Dongdong pun menjawab, makan sepuasnya di seluruh dunia. Oke, jadi kalau begitu Shennan akan membawanya keliling dunia dan makan sepuasnya di seluruh dunia. Perkataan Shennan sangat membuat Dongdong semakin bersemangat. Saking semangatnya, Dongdong lagi-lagi tergelincir di bebatuan. Tapi untunglah Shennan dengan sigap langsung menolongnya. Tapi karena naga mungil ini tubuhnya terlalu berat, keduanya pun malah terjatuh secara bersamaan ke bawah air terjun. Di bawah air terjun sendiri nampak terlihat seorang wanita yang sedang mandi dan sialnya, Shennan jatuh tepat di atas wanita tersebut dan terjadilah slow-mo. Sial. Setelah 10.000 tahun, pertemuan pertamanya dengan seorang wanita malah terlihat sangat memalukan, pikirnya. Ya, dia pun sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan wanita ini kepadanya nanti. Setelah mereka berdua masuk ke dalam air, Shennan langsung merasakan kemarahan yang besar dari wanita ini. Itu sangat terlihat jelas hanya dengan melihat dari raut wajahnya saja. Tentu, kesalahpahaman ini akan sangat sulit untuk diredam. Tapi sialnya lagi, Dongdong malah terjatuh tepat di ubun-ubunnya. Itu malah membuat situasi semakin parah dan keduanya pun langsung dihempaskan ke permukaan oleh wanita tersebut dengan melayangkan energi internal prajurit timur yang cukup kuat. Hingga akhirnya diketahui wanita ini bernama Chuyu. Setelah membetulkan tali surganya, Shennan pun berniat untuk kabur, tapi dari arah belakang sebuah tampolan cepat terdaratkan ke wajahnya. Dan ternyata itu juga seorang wanita. Untunglah kalian wanita, kalau tidak akan kupukul kalian, ungkap Shennan yang lagi-lagi berniat untuk kabur. Tapi dirinya menabrak seorang pria besar berotot yang terlihat sangar bernama Huaqian. Dari arah lain, Shuyu langsung memberikan perintah untuk menjatuhkan pria aneh dan mesum ini alias Shennan serta menangkapnya. Dalam sekejap mata, Shennan langsung dibanting, dihempaskan, dan didaratkan pukulan berapi menyakitkan. Karena kekuatannya masih belum pulih total, tentu melawan pria berotot ini akan sangat merepotkan baginya. Pertarungan di antara keduanya pun terus berlanjut. Di sisi lain, Chuyu yang menyaksikan jalannya pertarungan melihat bahwa si mesum ini cukup tangguh karena ia mampu menahan 2 pukulan dari pria berotot. Oleh karena itulah, ia juga mengerahkan wanita pengawal ini untuk ikut campur tangan ke dalam pertarungan. Sedangkan Dongdong yang terhempaskan tersangkut di antara cabang pohon dan masih terus mencoba melepaskan diri. Tapi ia bisa terlepas setelah Shennan dihempaskan ke pohon tersebut oleh Huaqian, yang diikuti dengan munculnya wanita pengawal bernama Yuxia yang kemudian ikut join ke dalam pertarungan. Wanita ini juga memiliki atribut es dan mampu mengeluarkan sihir es tingkat tinggi. Setelah seseorang menyentuh gelembung-gelembung es ini, maka dia akan langsung membeku secara instan. Contohnya, si Dongdong yang gokil ini. Dia malah dengan sengaja menyentuh gelembung es yang lewat. Alhasil, tubuhnya pun langsung membeku sepenuhnya. Di dalam pertarungannya, Shennan dibuat cukup kewalahan sebab gelembung-gelembung yang mengejar dirinya tak ada habis-habisnya. Dan jika tidak menemukan titik kelemahan dari sihir ini, maka takkan ada harapan baginya untuk menang. Hingga akhirnya Shennan menemukan sebuah cara untuk menangkal sihir menyulitkan tersebut. Bukan hanya itu saja, ia juga mendapatkan sebuah ide brilian di mana dirinya memanfaatkan gelembung tersebut. Dan setelah gelembung-gelembung itu dekat dengan Huaqian, dengan melepaskan energinya, Shennan langsung memantulkan salah satu dari gelembung sehingga Huaqian lah yang harus membeku. Satu orang kini sudah dilumpuhkan. Aksi yang diperlihatkan Shennan cukup keren. Chuyu tidak menyangka apabila pria yang ia panggil dengan si mesum ini mempunyai kemampuan yang cukup hebat. Oleh karena itulah, dia menyuruh pengawalnya untuk melihat saja. Dan si Tuan Putri inilah yang akan turun tangan secara langsung untuk menghadapi si mesum.
Dan itulah episode pertama dari Shenmue. Beuh, cukup mantap ya grafiknya dan alurnya juga oke. GG lah. Gimana? Apakah kita harus putus ataukah terus? Kalau terus, yang pasti minggu depan sih. Cukup sekian dan terima kasih.